Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, soimin, soimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, tentu saya mengajak kepada saya pribadi dan umumnya kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan begitu, insya Allah akan memberikan tambahan nikmat yang terbaik buat kita. Yang kedua, tentu kita memanjatkan salam dan sholawat untuk junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan bukti bahwa kita senantiasa mengucapkan sholawat, cinta kita yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, pada akhirnya kita termasuk orang yang beruntung, terpilih menjadi orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya diminta oleh kantor Kementerian Agama untuk menyampaikan kultum yang berjudul waktu-waktu mustajab dalam kita berdoa. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu peristiwa di mana ada sebuah pengajian di mana di situ ada seorang jamaah bertanya kepada Pak Kiai. Pertanyaan lugunya begini, Pak Kiai, itu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sudah menetapkan kepada setiap makhluknya termasuk manusia, bahagia atau sengsara, jodohnya siapa, dia itu besok mau masuk surga atau masuk neraka. Lalu kalau memang sudah diputuskan seperti itu, apa gunanya kita berdoa? Apa gunanya ketika kita berikhtiar? Maka seorang kiai tadi memberikan jawaban dengan bijak bahwa wan nasu bil khiyar wallahu bitakdir. Artinya bahwa setiap manusia itu wajib berusaha dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menetapkannya. Hal yang pasti harus kita pahami bahwa salah satu atau sebagian ulama mengatakan satu-satunya yang bisa merubah takdir Allah adalah doa. Dan kita tidak akan pernah tahu sebetulnya kita telah ditakdirkan Allah mau seperti apa. Tapi hal yang pasti kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang senantiasa berdoa. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat kita berdoa tentu ada adab, ada etika. Bagaimana kita perlu melihat waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu di mana ketika kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkannya. Yaitu di antara dua khutbah pada hari Jumat. Di antara azan dan iqomah pada setiap sholat fardu. Sepertiga malam terakhir pada setiap malamnya, dan ketika pada hari Arafah. Saya punya keyakinan bahwa setiap pemirsa itu mempunyai pengetahuan yang cukup
tentang waktu-waktu kapan Allah Subhanahu wa taala menganggap doa-doa kita akan pasti diijabah atau waktu-waktu mustajabah. Satu hal juga yang perlu kita pahami bahwa yang namanya manusia itu harus meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang kurang lebih artinya setiap orang yang berdoa di pagi hari dan doanya itu bukan untuk kemaksiatan dan doanya itu bukan untuk memutuskan tali silaturahmi, maka yakinlah bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah melalui satu di antara tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sesegera mungkin akan memberikan jawaban atau mengabulkan doa setiap manusia itu. Kemungkinan yang kedua adalah Allah akan menunda pemberiannya, karena sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang terbaik dan waktu kapan yang terbaik Allah akan mengabulkan doa itu. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja menunda dalam menjawab doa-doa kita sampai di hari kiamat. Ada satu kisah bahwa ketika seorang mau masuk surga, malaikat memerintahkan kepada orang-orang yang beruntung kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk masuk surga, mengumpulkan semua pahala-pahala yang pernah ia lakukan di dunia. Tapi apa yang terjadi ketika orang yang beruntung tadi sudah mau masuk surga dengan membawa bekal pahala-pahala yang banyak, tapi ternyata dipanggil oleh malaikat bahwa masih banyak pahala-pahala lain yang belum dibawa. Kemudian orang itu meneliti satu persatu, ini pahala saya ketika sholat, ini pahala saya ketika sedekah, ini pahala saya ketika puasa, ini pahala saya ketika baca Al-Quran, dan lain-lain dan lain-lain. Tapi ternyata pada saat itu masih dikatakan oleh malaikat bahwa masih banyak pahala yang belum dibawa. Ketika itu ditanya, pahala apa yang saya tidak membawanya? Kemudian malaikat memberikan jawaban, ini adalah doa-doa kamu ketika kamu di dunia dan Allah Subhanahu wa taala belum sempat memberikannya. Tahu nggak pada waktu itu orang tadi mengatakan, kalau tahu begini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa saya ketika di dunia? Karena orang itu tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa manusia ketika di dunia, dikabulkan ketika dia di akhirat itu dengan balasan yang jauh lebih bagus ketika dia hidup di dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala tentu tahu apa yang terbaik buat manusia ketika hidup di dunia dan apa yang terbaik kepada manusia yang besok ketika dia hidup di akhirat. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan manusia itu dari hal-hal yang tidak diinginkan sebanding dengan jumlah doa yang ia lakukan. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada waktu itu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ketika saya selalu banyak berdoa?" Maka Rasul memberikan jawaban, pastinya Allah juga akan banyak mengabulkan doa-doa kalian. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang bisa saya sampaikan secara singkat pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang sadar diri, selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita sehingga menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa meningkat kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya kita menjadi orang yang Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.